Halo Capricorn, jumpa lagi di Tilar Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Mohon maaf ya teman-teman Capricorn ya, ada sedikit keterlambatan terkait upload gitu ya, dengan kesibukan dan banyaknya kendala teknis gitu ya. Oke, untuk pergerakan planet di minggu ini ya, 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Intinya di sini adalah kita diminta untuk sedikit memperlambat diri gitu ya, sedikit berfokus secara internal kehidupan kita ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, merawat relasi, merawat silaturahmi bersama orang-orang di sekitar kita ya. Dengan adanya beberapa pergerakan planet di minggu ini itu yang sifatnya lebih pada penguatan secara internal ya dalam kehidupan kita gitu ya, dimana Senin di sini Merkuri masuk di Cancer gitu ya, lalu kemudian seperempat pertama dari bulan di Libra, lalu kemudian Venus di Leo yang tren bersama Saturnus di Aries, matahari di Cancer ya. Kita sekarang sudah memasuki Cancer season ya teman-teman ya, sudah dari minggu kemarin. Lalu kemudian square bersama Neptune di Aries, Mars di Taurus, sextile dengan Jupiter di Cancer. Itu sampai Sabtu ya teman-teman ya. Jadi energi Cancer di sini diperkuat dan energi Aries di sini ditahan. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita di sini diminta untuk berfokus pada keluarga, berfokus mengembangkan sisi internal kita ya, sisi personal kita antar sesama di sekitar kita ya, mengembangkan kekuatan jalinan relasi gitu ya dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Ini untuk apa? Untuk persiapan di minggu kedepannya ya, itu kita akan menghadapi Mercury retrograde di Cancer. Kembali lagi Mercury retrograde di sini kenapa uh, di warning atau ditakuti oleh beberapa astrologer di luar sana, karena memang pada saat Mercury retrograde di sini itu banyak sekali hal-hal yang seperti miskomunikasi, lalu kemudian pesan tidak tersampaikan, lalu kemudian sistem yang mengalami error, kembalinya orang dari masa lalu, kembalinya nostalgia, memori-memori, rasa sakit maupun rasa senang dari masa lalu itu datang kembali ya dengan adanya Mercury di retrograde. Jadi ini seperti intinya semesta seperti memberikan sebuah chaos dalam kehidupan kita, tapi bukan untuk menghalangi kita, tapi lebih pada untuk membantu kita menyadari apa yang masih kurang atau apa yang masih perlu diperbaiki dalam kehidupan kita gitu ya, dengan adanya Mercury retrograde, dengan adanya ditunjukkan banyak hal-hal yang masih istilahnya ya, kalau itu misalnya kalian dating dengan seseorang ya, nanti akan banyak hal-hal toksik yang lebih mudah muncul dalam seseorang yang kalian ajak kencan di situ ya. Itu jadi bukan untuk merusak hubungan kalian, tapi lebih pada untuk menunjukkan kalian bahwa ini sebenarnya orang yang kalian ajak dating di sini itu orangnya seperti ini gitu ya. Dan ini sebenarnya waktu yang tepat sekali untuk periode of analisis gitu ya, menganalisa ke depan apakah ia yakin kalian dengan keputusan kalian untuk bersama orang ini, atau istilahnya apakah iya kalian bersikukuh dengan keputusan kalian apapun itu ya, dalam kaitannya konteks relasi, pekerjaan, hubungan kantor gitu ya, hubungan antar ketika di sekolah bersama dengan teman gitu ya, atau keluarga gitu ya, macam-macam. Oke, itu ya. Dan semakin ke arah minggu kita masih ada window ya, satu hari di sini minggu di mana Mars resmi masuk ke Gemini di sini ya, di mana nanti kita akan berpindah ya dari Mars yang semula di Taurus yang lebih stabil, mulai masuk ke Gemini. Di sini dia mulai mensuarakan istilahnya apa yang menjadi istilahnya apa ya, yang sudah dia persiapkan di minggu-minggu sebelumnya gitu ya, dengan adanya Mars resmi masuk di Gemini di sini. Jadi ini seperti sebuah war cry ya bagi kita yang ingin menghadapi sebuah peperangan di minggu depan gitu ya, dengan adanya Mercury retrograde kita seperti bersiap menghadapi perperang di sini ya. Itu. Oke, itu pergerakan planet untuk minggu ini ya teman-teman Capricorn ya.
kita langsung tapping into energi Capricorn di sini. Mohon bantuan semesta, vibes untuk teman-teman Capricorn di minggu ini. Satu kartu yang menunjukkan vibes teman-teman Capricorn di minggu ini. Oke, terima kasih semesta. Vibes untuk teman-teman Capricorn. First chakra, Archangel Michael, ya ini root chakra ya. Root chakra, letaknya paling bawah ya, di atas, di bawahnya pusar gitu ya. First chakra, Archangel Michael di sini. Ini adalah energi tentang I am, jati diri kalian gitu ya. This is the real you gitu ya. Jadi di sini kalian diminta untuk memahami istilahnya apa itu jati diri kalian yang sesungguhnya dengan adanya momentum banyaknya energi Cancer di sini ya, energi keluarga, asal usul kalian gitu ya, kaitannya dengan ancestor gitu ya, dengan adanya first chakra Archangel Michael gitu ya, dengan adanya kalian tanya-tanya mungkin ya tentang leluhur-leluhur kalian, kalian mulai tertarik dengan kakek nenek atau buyut-buyut kalian gitu ya, dulu seperti apa gitu ya, itu nanti akan memberikan sebuah apa ya, sebuah energi grounding yang cukup kuat bagi diri kalian gitu ya, untuk menghadapi Mercury retrograde di minggu depan gitu ya. Oke, mari kita lihat situasinya untuk teman-teman Capricorn di minggu ini. Mohon bantuan semesta, satu kartu yang menunjukkan situasi teman-teman Capricorn di minggu ini. Dengan adanya first chakra Archangel Michael, vibes of I am. Oke, situasi Capricorn di minggu ini recalling ya. Kembali lagi hati-hati ya teman-teman ya, dengan adanya Mercury retrograde di minggu depan, apapun memori yang kembali ke dalam pikiran kalian gitu ya. Karena sebenarnya gini teman-teman ya, Mercury retrograde ini memang mulai resminya masuknya di tanggal 29 Juni ya, hari Senin minggu depan. Tapi kita sudah merasakan pre-shadow-nya. Jadi pre-shadow itu adalah energi bayang-bayang mendekati Mercury retrograde gitu ya. Kita sudah merasakan pre-shadow-nya sudah dari seminggu sebelumnya, yaitu di minggu ini gitu ya. Jadi ada energi nostalgia yang kembali terulang gitu ya, dengan adanya energi recalling di sini ya, reminiscing, memories, returning ya, itu tadi ya, kembalinya seseorang dalam kehidupan kalian gitu ya. Mungkin di sini bagi teman-teman Capricorn yang sedang menunggu seseorang untuk kembali di sini ya, siapapun itu ya, bisa jadi ini adalah dalam waktu dekat ini seseorang itu akan kembali ke hadapan kalian gitu ya. Tapi kembali lagi ya, istilahnya kembali ke hadapan kalian ini membawa sebuah berkah atau membawa sebuah intinya adalah hal yang sebaliknya gitu ya, hal yang negatif itu masih nanti dulu gitu ya. Intinya di sini adalah energinya adalah ada seseorang yang akan kembali ke kehidupan kalian dengan adanya recalling gitu ya, atau bisa jadi kalian di sini memutuskan untuk kembali ke masa lalu atau kembali ke mantan kalian ya. Mantan di sini bisa jadi mantan kekasih, mantan bos, mantan kerja, mantan tempat kerja gitu ya, mantan, atau mungkin bisa jadi kalian sudah naik ke kelas SMA, high school gitu ya, lalu kalian mengunjungi SMP kalian di masa lalu gitu ya, mengunjungi SMP kalian, mengunjungi SD kalian, lalu kalian reminiscing memori-memori saat itu gitu ya, dengan adanya recalling gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut dengan tarot. Mari kita lihat ini reminiscing atau nostalgia terkait apa. Mohon bantuan semesta 3 kartu bagi teman-teman Capricorn di sini yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kaitannya dengan energi first chakra Archangel Michael dan situasi reminiscing, memories, dan pengembalian dan kembalinya seseorang di sini, returning. Oke, terima kasih semesta. Kartu yang pertama, Capricorn, kalian mendapatkan Four of Cups di masa lalu. Lalu kemudian Queen of Cups, ya reminiscing energi ya. Lalu kemudian The Dead, ya Scorpio energi, nice sekali energinya teman-teman ya.
Ini kaitannya dengan first chakra Archangel Michael itu tadi ya. Bottom of the deck, Nine of Pentacles. Bagus sekali energinya teman-teman ya. Jadi intinya Nine of Pentacles di sini adalah energi kemandirian ya, kemandirian secara finansial, secara skill, secara kemampuan. Gitu ya, kalian tidak membutuhkan siapapun di sisi kalian gitu ya, dengan adanya Nine of Pentacles di sini ya. Kalian bisa memprovide hidup kalian sendiri, kalian bisa cari makan sendiri, kalian bisa ya merawat diri kalian sendiri gitu ya, dengan adanya Nine of Pentacles di sini kalian diliputi oleh energi keberlimpahan sampai-sampai kalian tidak membutuhkan orang lain di sini. Ini adalah independence energi gitu ya. Kalian di sini bisa jadi adalah seseorang yang hidup sendiri gitu ya, baik di kos, di apartemen atau di rumah tempat tinggal kalian gitu ya. Saya merasakan kalian di sini jauh dari rumah gitu ya, dengan adanya Nine of Pentacles di sini ya, dan kalian diliputi oleh banyaknya energi material di sini dengan adanya Nine of Pentacles di sini ya. Itu, dan kalian sangat pandai sekali dalam mengatur keuangan di sini ya, mengatur investasi. Kalian tidak menggunakan semua harta kalian untuk investasi, tapi kalian memberikan sedikit untuk kebutuhan kalian hidup sehari-hari gitu ya, dengan adanya Nine of Pentacles di sini ya. Di sini terpisah ya, Three of Pentacles di sisi sini dan sisanya ada di sisi sini ya. Oke. Untuk yang energi pertama di masa lalu ya, ada energi Four of Cups di sini. Ini energi apati, atau bisa jadi ini adalah semacam energi mixing resources ya. Di masa lalu kalian seperti mengkombinasikan ya, intinya perasaan-perasaan di masa lalu gitu ya, lalu kemudian ditambahkan dengan feeling yang baru dari semesta, maka kalian akan mendapatkan istilahnya feeling yang baru gitu ya. Itu, jadi kalian seperti menggunakan rasa sakit hati di masa lalu yang terjadi bertubi-tubi, kalian belajar dari situ, lalu kalian mendapatkan sebuah energi yang baru di sini dengan adanya cup pemberian semesta di sini ya. Di masa lalu bisa jadi kalian di sini ditawari sesuatu oleh semesta atau orang-orang di sekitar kalian gitu ya, yang kaitannya dengan emosional ya, kaitannya dengan cinta gitu ya, tapi kalian di sini tidak tertarik gitu ya, apati gitu ya. Itu. Lalu kemudian Queen of Cups di masa sekarang gitu ya, kalian seperti mengingat-ingat lagi gitu ya kejadian-kejadian masa lalu dengan adanya Queen of Cups di sini. Queen of Cups di sini adalah energi emosional yang tertutup, semua queen itu menarik ke dalam ya, intinya ya. Dan di sini dari semua court card, dari intinya court card yang untuk cup gitu ya, hanya Queen of Cups saja yang cupnya di sini ada lid-nya gitu ya, ada tutupnya yang begitu indah dan dihias gitu ya. Jadi intinya di sini Queen of Cups di sini dia menyimpan rahasia itu, menyimpan memori-memori itu dengan baik dalam hatinya, dan dia tidak menunjukkannya atau menceritakannya kepada siapapun gitu ya. Dan dia memanfaatkan memori-memori itu untuk kepentingannya diri sendiri ya, pada saat dia membutuhkan ya, ketika dia kangen dengan seseorang gitu ya, ketika dia intinya mengingat masa-masa bahagia di masa lalu gitu ya, masa-masa sedih, masa-masa susah senang bersama di masa lalu gitu ya, itu dia simpan sendiri gitu ya. Dan ini adalah energi yang sangat ya tertutup, karena Queen of Cup di sini dia membelakangi sebuah tebing. Tebing di sini adalah sebuah pagar atau sebuah batasan boundaries gitu ya, dimana kalian membatasi diri dari eksternal gitu ya, dan kalian dengan adanya boundaries ini kalian menjadi lebih menjadi lebih tenang untuk mengingat-ingat masa lalu gitu ya, dengan adanya energi Queen of Cups di sini ya. Dan dari situ pula di masa yang akan datang kalian akan mendapatkan energi the death gitu ya, jadi energi transformasi secara perlahan. Dengan adanya kalian reminiscing masa lalu ini, kembali lagi ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pertama-tama ada first chakra ya, Archangel Michael.
gitu ya. Kalian seperti dengan adanya energi the dead di sini, kalian disadarkan bahwa diri kalian sebenarnya itu adalah siapa, seperti apa, kekuatan kalian apa gitu ya, dengan adanya first chakra Archangel Michael gitu ya, grounding energi. Ini adalah root chakra namanya ya. Jadi root chakra itu letaknya paling bawah ya, di bawah pusar, agak bawah lagi, agak sedikit dekatkan kelamin gitu ya, di atasnya kelamin gitu ya. Itu adalah grounding energi teman-teman ya. Lalu kemudian the dead di sini adalah energi transformasi yang terjadi secara natural. Bukan sesuatu hal yang cepat, bukan sesuatu hal yang dipaksakan, tapi datang secara alamiah gitu ya, secara perlahan. Gitu ya, dan ini membawa sebuah kedamaian gitu ya, dengan adanya bendera yang mensimbolkan apa ini ya, melati gitu ya, atau lotus di sini ya, bunga putih di sini itu adalah melambangkan purity gitu ya, kemurnian, kedamaian. Dan kembali lagi di sini kalian story behind the dead card di sini ya, bahwa ketika menghadapi sebuah perubahan, bayangkan diri kalian sebagai anak kecil gitu ya. Dimana di sini anak kecil di sini sangat carefree, dia sangat suka sekali dengan perubahan ya. Justru kalau energi itu stagnan, itu anak kecil itu menjadi lebih cepat bosan. Gitu. Jadi intinya the dead di sini, kalian di masa depan berubah itu dengan senang hati gitu ya, manfaatkan energi transformasi ini untuk sesuatu yang baru, yang belum pernah kalian rasakan gitu ya. Ini adalah momen yang tepat untuk memulai kehidupan yang baru gitu ya, dengan adanya energi the dead gitu ya. Dan ini adalah istilahnya waktu terakhir ya, kesempatan terakhir untuk mengingat kembali masa lalu, reminiscing siapapun itu atau apapun itu, atau kejadian apapun itu ya, untuk supaya kedepannya tidak kalian ingat-ingat lagi gitu ya. Jadi saya merasakan di sini ada sebuah energi di mana ini adalah memorial terakhir ya, untuk sesuatu apapun itu di masa lalu yang kalian tinggalkan gitu ya. Dan kalian menutupnya case close di sini ya, dan kalian berubah secara perlahan, menyongsong diri kalian yang baru dengan kehidupan yang baru di masa yang akan datang. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk 3 energi ini. Energi Four of Cups di masa lalu, Queen of Cups di masa kini, dan The Dead di masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Four of Cups diklarifikasi dengan keluar sendiri ya teman-teman ya. The Dead in reverse, The Devil in reverse. Oke, saya ambil di sini Ace of Cups, tapi in fumble ya, atau istilahnya miring ya, di sini ya. Oke, satu lagi di sini Eight of Pentacles. Ya. Bottom of the deck, Four of Cups lagi teman-teman ya. Jadi kalian di masa lalu di sini seperti melepaskan sebuah cinta gitu ya, seperti melepaskan sebuah hubungan, melepaskan sebuah feelings di masa lalu ya, dan kalian sudah tidak tertarik lagi gitu ya dengan apapun itu yang datang kepada kalian gitu ya. Apalagi kalau dia membawa embel-embel terkait, atau istilahnya membawa motif terkait cinta ke dalam kehidupan kalian ya, kalian seperti tidak tertarik di sini ya. Kalian lebih berfokus pada berfokus pada reminiscing apapun itu yang kegagalan yang sudah kalian hadapi di masa lalu gitu ya, kesedihan yang sudah dihadapi di masa lalu gitu ya, kalian reminiscing itu gitu ya. Kalian tidak menyadari bahwa istilahnya di sini semesta seperti memberikan sesuatu gitu ya, dan bisa jadi di sini kalian berurusan dengan seseorang yang lebih muda dari kalian ya di sini ya. Orang ini, perempuan ini dia lebih muda ya daripada si laki-lakinya di sini ya. Dan dia mempersembahkan cup ini adalah cintanya pada kalian gitu ya. Tapi kalian di sini seperti tidak tertarik gitu ya. Kalian seperti tidak tertarik. Ada sesuatu yang membuat kalian tidak tertarik di sini ya. Lalu kemudian Four of Cups tadi ya diklarifikasi dengan The Dead in reverse,
gitu ya. The Devil in Reverse gitu ya. The Devil in Reverse di sini adalah kalian seperti tidak ada hasrat hidup, kalian di sini seperti lepas gitu ya, ego death. Saya merasakan di sini ada energi Dark Night of the Soul ya. Jadi ini Dark Night of the Soul itu adalah kondisi di mana kalian melepaskan ego kalian di sini ya, melepaskan apapun ikatannya yang mengikat kalian di sini ya dalam kehidupan nyata, entah itu hubungan, komitmen, apapun itu kalian lepaskan. Dengan adanya energi The Devil in Reverse di sini kalian sudah tidak ingin lagi berusaha untuk mengembangkan hubungan kalian atau ikatan itu gitu ya, untuk mempertahankan ikatan itu. Lalu kemudian Ace of Cups tapi miring teman-teman ya, infumble. Ini Ace of Cups infumble di sini ya, secara perlahan kalian mulai intinya mulai dingin ya dengan adanya Ace of Cups infumble di sini ya. Ada sebuah energi di mana kalian sudah tidak tertarik lagi dengan cinta, atau kalian menolak cinta seseorang di sini ya di masa lalu dengan adanya Ace of Cups infumble gitu ya. Lalu kalian di sini berfokus pada pekerjaan gitu ya. Eight of Pentacles, bisa jadi kalian di sini seorang apoteker atau seorang ahli kimia gitu ya, atau kalian di sini sebagai seorang chef gitu ya. Kalian hobi sekali memasak, kalian pandai memasak di sini ya. Eight of Pentacles di sini adalah sebuah hardworking energi gitu ya. Itu jadi kalian seperti di masa lalu itu berusaha untuk melupakan memori dan emosi atau kenangan tentang seseorang itu dengan bekerja keras gitu ya, dengan adanya energi Eight of Pentacles di sini ya. Lalu kemudian di masa kini dengan adanya Queen of Cups di sini, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Queen of Cups di masa kini, di masa sekarang. Oke, terima kasih semesta. Queen of Cups diklarifikasi dengan King of Cups. Oh, nice. Lalu kemudian Six of Cups. Nostalgia. Lalu kemudian The Sun ya. Oke. Bottom of the deck Five of Wands. Jadi di sini kalian seperti konflik ya. Kalian seperti konflik, berdebat dengan seseorang gitu ya. Ini adalah sebuah conflicting energi ya. Energi yang dimana kalian bertentangan ya. Dimana ini kalian seperti ingin meninggalkan masa lalu, tapi kalian masih sulit untuk melupakan gitu ya. Terus akhirnya konflik dalam diri kalian, dalam inner diri kalian ya, dengan adanya energi Five of Wands di sini ya. Bisa jadi kalian juga barusan berkonflik dengan seseorang, atau kalian berdebat dengan seseorang gitu ya, dengan adanya energi Queen of Cups di sini ya. Itu bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki water sign energi ya, Cancer, Scorpio, Pisces gitu ya. Lalu di masa lalu bisa jadi yaitu energi kalian tapi infumble ya, The Devil tadi ya. Jadi kalian seperti kehilangan arah di masa lalu gitu ya, dan kalian lebih berfokus pada bekerja. Tapi bekerjanya di sini itu gimana ya? Bekerjanya itu seperti intinya soulless energi gitu ya. Jadi bekerja seperti robot gitu ya, enggak ada feeling, enggak ada apa, enggak ada hasrat, pokoknya jalan gitu ya, pokoknya prosedur dilakukan gitu ya. Itu, tapi di masa sekarang yaitu kalian seperti berdebat dengan diri kalian sendiri gitu ya, atau kalian berdebat dengan siapapun ini yang memiliki water sign gitu ya. Itu. Dan berdebat terkait apa? Six of Cups dan The Sun gitu ya. Ini terkait kinder spirit ya, terkait anak-anak, energi anak-anak, nostalgia di masa lalu. Dan The Sun di sini adalah energi joyful energi gitu ya. Leo energi, bisa jadi kalian berurusan juga dengan seseorang yang memiliki zodiak Leo di sini ya, di masa sekarang gitu ya. Tapi bagusnya di sini teman-teman ya, Queen of Cups di sini diklarifikasi dengan King of Cups. Jadi ada sebuah
perkembangan energi gitu ya, dari semula yang kalian menarik diri ya, menyembunyikan emosi kalian, menjadi kalian di sini mengungkapkan emosi kalian dengan adanya King of Cup di sini ya, dan kalian seperti dengan adanya Six of Cup di sini kalian seperti uh, menyatakan atau menyampaikan emosi kalian atau memori kalian kepada seseorang gitu ya, seseorang yang mungkin berkenan atau di hati kalian di masa lalu gitu ya, atau yang kalian cintai di masa lalu gitu ya, dengan adanya energi Six of Cups di sini ya. Lalu kemudian ya, kalian di sini seperti mendapatkan sebuah kejelasan ya dengan adanya energi The Sun di sini ya. Dengan adanya energi The Sun. Bisa jadi di sini ada kaitannya dengan anak-anak ya. Ini adalah mature energi sekali gitu ya. Kalian di sini berfokus merawat anak-anak gitu ya, dan kalian happy ya. Happy bersama anak kalian sendiri gitu ya. Itu dengan adanya energi The Sun di sini ya. Dan saya merasakan di sini uniknya The Sun di sini ya, ada orang yang sedang mengandung gitu ya. Ada orang yang sedang mengandung dan di depannya ada anak kecil dan dia berdendang bersama dengan seseorang yang mature gitu ya. Bisa jadi ini adalah kalian gitu ya, lalu ini saudara kalian atau anak kalian gitu ya, lalu kemudian ini adalah ibu kalian atau mertua kalian gitu ya. Jadi intinya di sini kalian seperti ya berbahagia ya bersama, intinya keluarga terdekat kalian ya, anak-anak kalian gitu ya, saudara-saudara kalian gitu ya, dan kalian mengungkapkan kenangan-kenangan masa lalu itu kepada orang-orang terdekat kalian ini gitu ya, dan kalian seperti mendapatkan sebuah kejelasan siapa diri kalian yang sesungguhnya gitu ya. Bisa jadi Six of Cup di sini juga kaitannya dengan ancestor ya, seperti saya katakan tadi ya. First Chakra Archangel Michael, routing energi ya, kalian menyadari kekuatan kalian dengan menyadari asal-usul kalian, jati diri kalian gitu ya. Oke, lalu kemudian dengan adanya energi The Death, kita klarifikasi lebih lanjut, mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk energi The Death di masa yang akan datang, ini Scorpio energi. Oke, terima kasih semesta. The Death di sini diklarifikasi dengan King of Swords, nice. Lalu kemudian Page of Pentacles. Lalu kemudian Four of Pentacles. Ya, bottom of the deck, Eight of Cups. Ya, kalian seperti meninggalkannya ya, akhirnya pada akhirnya ya, di masa yang akan datang dengan adanya energi The Death yang dikonfirmasi dengan bottom of the deck. Eight of Cups di sini ya, orang ini pergi meninggalkan 8 cup yang dia miliki untuk mencari cup ke-9 gitu ya. Cup ke-9 di sini adalah Nine of Cups atau wish fulfillment atau keberlimpahan diri gitu ya. Jadi orang ini pergi mencari keberlimpahan diri gitu ya, bertransformasi di masa yang akan datang gitu ya. Lalu dia based on knowledge yang dia terima gitu ya, yang sudah dia pelajari dengan adanya energi King of Swords di sini. Bisa jadi di sini kalian berurusan dengan seseorang yang berzodiak Gemini ya di sini ya. Di masa yang akan datang ini adalah energi Gemini atau air sign yang lain ya, Gemini, Libra, Aquarius ya. Itu King of Swords di sini adalah orang yang sangat pandai, sangat jelas gitu ya arah hidupnya, dan dia penuh sekali dengan skill, penuh sekali dengan knowledge gitu ya. Dia paham apa tata aturan, prosedurnya, ilmu pengetahuannya sangat luas gitu ya. Dan dia based on pengetahuan itu dia mencari opportunity baru ya dengan adanya Page of Pentacles di sini ya. Dia seperti mengembangkan sebuah usaha baru di masa yang akan datang, dan dia berusaha untuk menabung. Dan kalian di sini berusaha untuk menabung di sini ya. Bisa jadi King of Swords di sini adalah energi kalian sendiri ya, tidak harus kalian di-links dengan seseorang yang memiliki air sign di sini ya.
Itu dimana kalian di sini mendapatkan sebuah kejelasan gitu ya, kalian sudah mengetahui semuanya, kalian sudah memiliki ilmunya, lalu kalian mencari peluang gitu ya, mencari peluang dengan adanya Page of Pentacles di sini ya, peluang baru, dan kalian berusaha untuk stay di situ, komitmen di situ dia, menabung, mengumpulkan material untuk mengejar Nine of Cups kalian ya, wish fulfillment kalian di masa yang akan datang. Ya. Oke, bagus sekali ya energinya ya teman-teman ya. Kalian seperti ya itu dia, dengan adanya first chakra kalian tahu jati diri kalian yang sesungguhnya, kemampuan kalian, skill kalian, dan dari kalian menyadari kemampuan dan skill kalian itu, kalian akhirnya bisa mencari opportunity atau peluang-peluang yang ada di luar sana ya. Gitu ya, bisa jadi Page di sini juga ada kaitannya dengan anak ya. Page di sini adalah energi anak atau energi yang masih immature, yang masih awal, masih kecil gitu ya, masih starting point gitu ya, dengan adanya Page of Pentacles di sini ya. Bisa jadi kalian juga melihat opportunity baru dan kalian memulai usaha yang baru di situ. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta bagi teman-teman Capricorn di sini. Mohon bantuan semesta, saran untuk teman-teman Capricorn di sini. 3 kartu. Oke. Yang pertama, kata semesta, Seven of Pentacles. Oke, nice. Lalu kemudian Nine of Pentacles ya. Tadi kalau nggak salah ada Nine of Pentacles juga ya. Ya, betul. Bottom of the deck, Nine of Pentacles, itu sudah betul. Kalian sudah di jalur yang benar ya. Lalu kemudian King of Swords gitu ya. Ya, kalian sudah in align ya. Itu. Bottom of the deck, Six of Wands gitu ya. Dengan adanya energi Six of Wands di sini ya itu tadi ya, first chakra Archangel Michael, fokus pada diri kalian, sadari siapa diri kalian yang sebenarnya. Gitu ya. Orang ini berada di spotlight. Dengan adanya kalian memahami siapa jati diri kalian yang sebenarnya dengan mempelajari asal usul kalian, ancestor kalian, mungkin kalian bisa tanya ke kakek, nenek, ke ibu gitu ya, atau ke buyut kalian, atau ke siapapun tetua-tetua kalian gitu ya. Itu kalian akan menyadari siapa diri kalian yang sebenarnya dengan adanya energi Six of Wands di sini, victory energi atau recognition atau being in the spotlight gitu ya. Itu ya, first chakra Archangel Michael, I am energi gitu ya. Lalu kemudian semesta juga berkata bahwa yang pertama adalah analisa ya, analisa apa yang kalian miliki, apa yang sudah kalian usahakan di sini, mana yang perlu kalian remove, mana yang perlu kalian pelihara. Ya, dengan adanya energi Seven of Pentacles, mana yang perlu kalian singkirkan, mana yang perlu kalian pertahankan. Lalu kemudian Nine of Pentacles di sini ya, itu kalian di sini kemandirian energi. Jadi kembali lagi semesta di sini memberikan kalian sebuah keberlimpahan yang bisa kalian nikmati sendiri gitu ya, dengan adanya energi Nine of Pentacles. Ini adalah sebuah kemandirian dan kalian memang diminta oleh semesta untuk hidup mandiri tanpa bantuan orang lain dan tanpa adanya kebutuhan untuk mencari bantuan orang lain, dengan adanya Nine of Pentacles. Lalu kemudian King of Swords di sini ya, lihat dari bigger perspektif ya teman-teman Capricorn ya, lihat dari sisi makronya gitu ya, maka kalian akan mendapatkan sudut pandang yang jauh lebih luas gitu ya, perluas wawasan kalian dengan adanya King of Swords di sini ya. Dari situ kalian nanti akan menemukan tadi ya Page of Pentacles yang opportunity baru yang bisa kalian usahakan untuk kemajuan atau kesuksesan masa depan kalian gitu ya. Oke, semesta mohon bantuan untuk monologi oracle-nya bagi teman-teman Capricorn di sini. Oke, terima kasih teman-teman Capricorn di sini, kalian mendapatkan Balsamic Moon, a time for healing. Ya, kembali lagi ya, sembuhkan masa lalu kalian, sembuhkan apapun itu memorinya ya. Ini adalah kesempatan terakhir ya bagi teman-teman Capricorn untuk mengunjungi memori masa lalu. Setelah itu, setelah ini terjadi dan khususnya setelah Mercury retrograde terjadi
Dan kalau bisa sebelum Merkuri retrograde terjadi itu sudah selesai ya teman-teman Capricorn, ya sudah kalian lakukan dari sini. Tapi kembali lagi, persoalan healing itu tidak linear. Healing itu proses hidup ya. Jadi sampai kapanpun itu masih bisa berlangsung gitu ya. Jadi jangan ditarget. Tapi kalau bisa istilahnya kegiatan untuk mengingat-ingat masa lalu itu selesaikan di minggu ini supaya nanti apa? Pada waktu Merkuri retrograde di Cancer ya. Merkuri retrograde di Cancer ini kebetulan konstelasi Cancer di sini adalah konstelasi yang kaitannya dengan emotion, feelings. Jadi nanti akan banyak feelings atau perasaan-perasaan ketika kalian berada di masa lalu itu akan muncul kembali ke permukaan ya di minggu depan. Dan ketika hal itu terjadi, tentunya kalian sudah mempersiapkan diri dengan melakukan memorial atau memoriam untuk terakhir kalinya ini, kalian sudah stabil gitu ya secara feeling, secara perasaan. Jadi tidak perlu khawatir dengan adanya Merkuri retrograde di Cancer gitu ya, yang mengacak-ngacak hati kalian, karena kalian di sini sudah memperkuat hati kalian dengan melakukan reminiscing energi itu tadi ya sebelumnya. Gitu ya. Jadi puas-puasin untuk mengenang apapun itu masa lalu kalian gitu ya. A time for healing, sembuhkan itu kalau bisa, sadari apa kesalahan kalian dan perbaiki itu gitu ya. Oke. Mari kita lihat animal spirit untuk teman-teman Capricorn di sini. Oke, terima kasih semesta. Animal spirit untuk teman-teman Capricorn di sini adalah butterfly. Nice. Rebirth energi gitu ya. Ini adalah energi the dead di masa yang akan datang ya. Ini kartu yang sama energinya teman-teman ya. Death and rebirth, butterfly, transformasi gitu ya. You can reinvent yourself. Kamu bisa mengatur ulang dirimu. Open to the rewards of change gitu ya. Terbukalah terhadap hadiah dari perubahan. You have brilliance to share with the world. Kamu punya sesuatu yang sangat berharga untuk kamu bisa bagikan kepada dunia. Love every part of your journey. Cintai setiap bagian dari perjalanan hidupmu, bahwa apapun itu naik turunnya, sedih senangnya, untung sialnya, itu adalah bagian yang terindah dan tak terpisahkan dari dirimu, dan silakan bisa dibagikan bersama sesama. Di sini dengan tadi adanya energi Six of Cups tadi ya. Itu. Dan di situ nanti kalian bisa akan menjadi berubah menjadi seseorang yang lebih wise. Kalian akan menjadi seseorang yang jauh lebih advance secara jiwa gitu ya, karena kalian sudah berubah. Gitu ya. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Capricorn di minggu ini. Terima kasih bagi teman-teman Capricorn yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Ya, sampai jumpa di bacaan Capricorn yang berikutnya ya. Jaga diri, jaga hati, jaga pikiran ya teman-teman Capricorn ya. Terima kasih dan salam satu semesta.